Eksklusif, Gus Nur jelaskan pancingan yang picu munculnya ujaran hina NU. Newsdetik.com. Suginur Raharja alias Gus Nur jadi tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama atau NU. Dia dianggap menghina dan mengujarkan kebencian karena mengibaratkan NU seperti bus yang disopiri orang mabuk dengan kondektur teler dan kernet ugal-ugalan. Gus Nur mengaku dirinya terpancing saat mengungkapkan hal tersebut di akun YouTube-nya. Detik.com mewawancarai Gus Nur di Bareskrim Mabes Polri Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 28 Oktober. Dia buka-bukaan soal pernyataan yang menyeretnya jadi tersangka. Dalam video yang ditayangkan di akun YouTube Munjiat Channel, Gus Nur tampak sedang berbincang dengan Refli Harun. Video itu diunggah pada 16 Oktober 2020. Pada menit 3:45 di video tersebut Gus Nur menyampaikan pendapatnya soal kondisi NU saat ini. Menurut Gus Nur, NU saat ini tidak seperti NU yang dulu. Sebelum rezim ini, kemana jalan dikawal banser, saya adem ayem sama NU, nggak pernah ada masalah. Nah, tapi setelah rezim ini lahir, tiba-tiba 180 derajat itu berubah, ujar Gus Nur dalam video itu. Saya ibaratkan NU sekarang ini seperti bus umum, sopirnya mabuk, kondektornya teler, kerneknya ugal-ugalan, dan penumpangnya itu kurang ajar semua. Merokok, nyanyi juga, buka-buka aurat juga, dangdutan juga, lanjutnya. Gus Nur lantas menyebut sejumlah nama. Dia menyebut nama pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda, Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Kaumas, hingga Ketum PBNU Sakit Akil Siroj. Jadi saya kok pusing dengerin di bus yang namanya NU ini. Ya tadi itu bisa jadi keneknya Abu Janda, bisa jadi kondektornya Gus Yakut, dan sopirnya Kiai Haji Akil Siroj. Penumpangnya liberal, sekuler, PKI. Di situ numpuk, ungkapnya. Dikonfirmasi soal pernyataan tersebut, Gus Nur menyebut dirinya terpancing oleh Refli Harun sehingga melontarkan analogi NU seperti bus yang dikendarai sopir mabuk. Ya itu kan, saya kan kalau nggak diwawancarai sama Refli, saya kan nggak ngomong itu, kata Gus membuka perbincangan. Dia mengenakan rompi tahanan Bareskrim warna oranye dipadu peci warna putih. Gus Nur mengatakan kritik terhadap NU itu tidak direncanakan dirinya untuk ada dalam video wawancara dengan Refli Harun. Namun Gus Nur mengaku memang akan menyampaikan hal serupa bila ditanya soal kondisi NU saat ini. Ya itulah saya, karena Pak Refli nanya itu soal kondisi NU saat ini. Jadi itu bukan berarti mengagendakan, saya itu orangnya ngalir aja. Coba sekarang tanya saya soal NU, saya akan jawab seperti itu lagi. Jadi itu sudah naluri, ucap Gus Nur. Gus Nur menyatakan sebenarnya tidak hanya dirinya yang berpendapat NU saat ini sedang bermasalah. Yang kritik seperti saya ini banyak, ada yang lewat buku, ada yang lewat ceramah-ceramah. Ya supaya nggak bias, saya sebut saja satu nama, dan ini nama sudah sangat berpengaruh di Jawa Timur. Sebut saja Habib Taufik Asgaf, misalkan, tutur Gus Nur. Searching di YouTube Habib Taufik sama. Beliau juga ngomong NU ini sopirnya mabuk, makanya saya turun aja. Nanti kalau sudah ganti sopir saya naik lagi, imbuh Gus Nur. Gus Nur menilai ucapannya yang saat ini menjadi pokok perkara di kepolisian adalah hal kecil dan bersifat internal di NU. Dia pun bersikeras tak akan mencabut kata-katanya soal NU. Jadi ini hanya persoalan sepele, internal, dan NU itu dari dulu sudah biasa dikritik, sudah biasa dibangun, dibenahi sudah biasa, dan saya pertanggungjawaban itu ujaran saya dunia akhirat. Tidak saya cabut itu, tandas Gus Nur. Gus Nur menegaskan kritiknya ke NU itu adalah bentuk kasih sayang. Dia menyebut dirinya adalah orang NU sehingga tidak mungkin jika benci terhadap NU. Kalau orang NU kritik NU itu namanya sayang, nggak mungkin menjatuhkan, benci apalagi. Nggak, karena sayang, ucapnya. Gus Nur ditangkap polisi di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan karena pernyataan di akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020.
tindak pidana menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan, ujar Direktur Tindak Pidana Cyber Brigjen Slamet Uliandi kepada Detikcom. Penangkapan terhadap Gus Nur ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah pelaporan ke Bareskrim Polri, salah satunya dari Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama atau NU Cabang Cirebon Aziz Hakim. Gus Nur dilaporkan karena dianggap telah menghina NU. Laporan itu bernomor LP-B-0596-Romawi 10-Romawi 2020-2020 tanggal 21 Oktober 2020. Aziz mengatakan pihaknya melaporkan dengan dugaan tindak pidana penghinaan ujaran kebencian dan atau hate speech melalui media elektronik. Kuasa hukum NU Cirebon Saleh mengatakan pihaknya mentersangkakan Gus Nur dengan 2 pasal dalam Undang-Undang ITE. Kita laporkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya kalau yang 2 itu 4 tahun, yang 28 ayat 2 6 tahun penjara. Selain dilaporkan NU Cabang Cirebon, Gus Nur dilaporkan oleh GP Ansor. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Pimpinan Pusat GP Ansor Muhammad Nur Zaman. Gus Nur juga dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau LBH GP Ansor Kabupaten Pati di Polres Pati dan Aliansi Santri Jember di Polres Jember. Semua laporan merujuk pada ujaran yang sama. Demikian.